selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara-saudari kasih Tuhan. Jumpa lagi dengan saya dalam Karismata News. Tetaplah terhubung bersama dengan kami dengan mengikuti media sosial kami yang ada di Facebook, YouTube, dan Instagram. Bagi Bapak Ibu Saudara dan Saudari yang ingin memberikan persembahan, baik itu persembahan perpuluhan maupun kontribusi bagi pembangunan rumah Tuhan, bisa transfer ke nomor rekening yang ada di bawah ini dengan mencantumkan keterangan yang lengkap. Kami terus menghimbau untuk Bapak Ibu Saudara-saudari untuk mengikuti arahan pemerintah dalam hal menjaga jarak, menjaga kebersihan diri, serta tetap menggunakan masker ketika berpergian. Tetap doakan supaya negara kita cepat pulih untuk wabah COVID-19 ini. Akhirnya Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, mari kita siapkan hati kita untuk beribadah kepada Tuhan dan menerima lawatannya. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Oke, puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom. Puji Tuhan, hari yang baru Tuhan beri buat kita. Berkat Tuhan dan anugerah Tuhan juga yang baru mengalir Tuhan anugerahkan dalam setiap kehidupan kita. Amin. Mari saat ini Bapak Ibu Saudara yang ada di tempat ini, yang ada di rumah, dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, menonton live streaming di SDA Karismata, mari kita siapkan hati kita, tubuh roh jiwa kita untuk kita menyembah Tuhan. Tuhan Allah yang hidup, Dia Allah yang mulia. Bersama dengan malaikat Bapa, kami mau menyembah Engkau, Allah yang hidup. Sama-sama bersama malaikat di surga, Nyanyikan kidung pujian, bermasmur bagimu, muliakan namamu, Yesus, aku memujimu. Tanganku ku angkat padamu, masuk dalam hadiratmu, rasakan kasihmu, ku jadi milikmu, Yesus, aku menyembahmu. Hosana, Hosana, aku memujimu. Haleluya, Haleluya.
bagimu, Tuhan, pujian bagimu, Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Pujian bagimu Tuhan. Nyanyi pujian bagimu, Tuhan, pujian bagimu, Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Pujian kami kepadamu Namamu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian bagimu, Tuhan, pujian bagimu, Tuhan, pujian bagimu, Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian bagimu, Tuhan, pujian bagimu, Tuhan, namamu besar
pujian bagimu Tuhan. Nyanyi pujian bagimu Tuhan. Ya Tuhan. Pujian bagimu Tuhan. Namamu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian bagimu
tidak pernah meninggalkan kami. Kami punya Tuhan yang hidup dulu, sekarang, dan sampai selamanya Tuhan. Kami mau buka ibadah kami pada pagi hari ini Bapa, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Kami bersyukur Tuhan. Haleluya. Amin. Di Tuhan Bapak Ibu Saudara, kita bersyukur sebab kita punya Allah yang hidup. Amin. Kita mau angkat setiap suara kita mau tinggikan Tuhan. Angkatlah suaramu, kita mau tinggikan Dia. Angkatlah suaramu, amin. Puji dan serukan nama Yesus. Tanggalkan bebanmu, tak perlu kau lagi, tapi yang satu gerakan kakimu, menarilah dan bertepuk tangan, bersuka citalah, tak perlu kau lagi, tapi dia sanggup. Sekarang nyanyikan kebesaran Tuhan yang kuat dan berkuasa. Kami mau bersorak, karena Dia datang melawan kita. Nyanyi bagi Dia, Tuhan. Kami mau angkat setiap suara kami. Kami mau serukan nama-Mu. Angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus. Tanggalkan bebanmu, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Gerakkan kakimu, menarilah dan bertepuk tangan, bersuka citalah, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Sama-sama kita mau katakan, sekarang nyanyikan kebesaran-Nya. Dia kuat dan berkuasa. Tuhan, Kau Allah yang penuh dengan kuasa. Kami mau sorakan karena kasih-Mu Tuhan datang dan melawan kita. Nyanyi bagi Dia, yes. Sekarang nyanyikan, kebesaran yang kuat dan berkuasa. Bersorak-sorak karena kasih-Nya datang melawan kita. Nyanyi bagi Dia, yes. Nyanyi bagi-Mu Tuhan, nyanyi bagi Dia. Kami mau nyanyi bagi-Mu Tuhan, nyanyi bagi Dia. Yes Tuhan. Haleluya Bapak. Kami mau angkat suara kami mau gerakan kaki kami hanya untuk memuji-Mu Tuhan. Kami mau berterima kasih Bapak sebab Engkau baik. Haleluya Yesus. Kami siapkan hati kami Tuhan. Kami mau siapkan hati kami untuk kami kembali bertumbuh di dalam kebenaran akan firman-Mu. Amin Yesus. Haleluya Yesus Tuhan. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagi-Mu selama aku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagi-Mu selama
Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Allahku, Engkau bermasmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar, biarlah manis kau dengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka karena inilah yang ku renungkan, inilah yang ku renungkan, amin Yesus, setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan Oh, inilah yang kami renungkan Tuhan, haleluya. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Yes Tuhan, haleluya, haleluya. Pujian dan pengagungan kepadamu. Oh, biar manis yang kau dengar, kau dengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu, dan hati kami bersuka Tuhan, dan hatiku bersuka karenaku. Haleluya, haleluya. Benar Tuhan bahwa kami rindu bahwa hidup kami menyenangkan hati Tuhan. Dimanapun kami berada dan kapanpun kami ada, hati kami senantiasa merindukan bahwa hidup kami berkenan di hadapan Tuhan. Pagi ini Tuhan, ketika kami duduk bersama-sama dengan orang-orang terdekat kami di kediaman rumah kami masing-masing, atau bahkan mungkin ketika kami sendirian menyaksikan tayangan ini, Tuhan, Kau ada bersama-sama dengan kami. Dan kami katakan, Tuhan, kami mau dekat dengan Engkau. Lebih dekat daripada apapun jua Tuhan. Kami ingin lebih dekat lagi untuk mengenal Engkau. Sehingga hidup kami manis Engkau dengar. Dan Engkau tersenyum melihat hidup kami. Tuhan, pagi ini kami berdoa untuk waktu-waktu kami ketika kami akan mendengarkan firman-Mu. Ketika kami akan belajar bersama-sama tentang firman-Mu. Roh Kudus, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus.
Di dalam nama Tuhan Yesus, Kau akan jamah kami semua, urapi kami semua. Sehingga ketika kami mendengarkan firman-Mu, Roh Kudus Engkau bekerja di tengah-tengah kami. Urapi kami Tuhan pagi ini, di tempat ini, maupun di tempat kediaman kami masing-masing di mana kami menyaksikan tayangan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kuasa hadirat Tuhan menutup bungkus kami. Sehingga tidak ada satupun kuasa kegelapan yang akan mencuri benih-benih firman Tuhan dari hidup kami. Kami katakan di dalam nama Tuhan Yesus, pagi ini kami mau menerima bagian penuh yang Tuhan siapkan bagi kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan kami berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu dikasih Tuhan, senang sekali jika pada pagi ini saya menjumpai Bapak Ibu di sana semua di tempat kediaman Bapak Ibu masing-masing. Bapak Ibu dikasih Tuhan, bagaimana kabarnya? Tidak terasa bahwa 1 bulan lebih kita melakukan pertemuan secara daring kayak gitu Bapak Ibu dikasih Tuhan. Kita tidak bisa berjumpa secara muka dengan saudara kita seiman. Jika biasanya kita di gereja, kita berjumpa, kita bisa berjabat tangan, kita bisa bertemu muka dengan muka, kita bisa bergembira bersama-sama. Tetapi saat-saat ini hal itu tidak memungkinkan. Nah, Bapak Ibu dikasih Tuhan, berkaitan tentang ketika kita berbicara tentang kata berjumpa, pagi ini juga kita akan belajar tentang satu tokoh di dalam Alkitab, tentang bagaimana perjuangan usaha yang dia lakukan untuk dia bisa berjumpa dengan Yesus. Bapak Ibu dikasih Tuhan, pagi ini mari kita buka Alkitab kita di dalam kitab Matius 9 ayat 20 sampai yang ke-22 dan Lukas pasal 8 ayat 43 sampai 48. Matius 9 ayat yang ke-20 sampai yang ke-22 berbunyi, pada waktu itu seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jumbai jubahnya. Karena katanya dalam hatinya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Tetapi Yesus berpaling dan memandang dia serta berkata, teguhkanlah hatimu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Maka sejak saat itu sembuhlah perempuan itu. Kemudian dilanjutkan di kitab Lukas pasal yang ke-8 ayat 43 sampai 48 berkata, adalah seorang perempuan yang sudah 12 tahun menderita pendarahan dan tidak berhasil disembuhkan oleh siapapun. Ia maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jumbai jubahnya dan seketika itu juga berhentilah pendarahannya. Lalu kata Yesus, siapa yang menjamah aku? Dan karena tidak ada yang mengakuinya, berkatalah Petrus, Guru, orang banyak mengerumuni dan mendesak engkau. Tapi Yesus berkata, ada seseorang yang menjamah aku, sebab aku merasa ada kuasa keluar dari diriku. Ketika perempuan itu melihat bahwa perempuan itu ketahuan, ia datang dengan gemetar tersungkur di hadapannya dan menceritakan kepada orang banyak apa sebabnya ia menjamah dia dan bahwa ia seketika itu juga menjadi sembuh. Maka katanya kepada perempuan itu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau, pergilah dengan selamat. Bapak Ibu dikasih Tuhan, berkata tentang berjumpa, saling berjumpa, adalah satu hal yang sangat tidak mungkin untuk kita lakukan sekarang ini ketika kita berharap bahwa kita bisa berjumpa muka dengan saudara seiman kita dalam ibadah kita bersama-sama berkaitan karena peraturan pemerintah di tengah wabah COVID-19 ini. Nah, Bapak dikasih Tuhan, pagi ini kita melihat satu tokoh di dalam Alkitab di mana Alkitab menuliskan bahwa ada seseorang perempuan yang 12 tahun sakit pendarahan. Ketika perempuan ini mendengar bahwa ada Yesus lewat di dekatnya, maka timbul satu keinginan dalam hatinya untuk berjumpa dengan Yesus. Saat itu Yesus sedang bersama-sama dengan Yairus, seorang kepala rumah ibadat. Karena Yairus juga memiliki satu permasalahan, yaitu anak perempuannya sedang sakit. Dan bahkan bisa dikatakan saat itu anaknya sedang sekarat. Maka Yairus bertemu dengan Tuhan Yesus dan Yairus mengajak Tuhan Yesus untuk datang ke rumahnya. Saat itu Yesus berjalan terburu-buru dengan Yairus. Tetapi Bapak Ibu dikasih Tuhan, di tengah perjalanan Yesus menuju rumah Yairus, sesuatu terjadi di mana
perempuan ini ketika dia sudah merasa bahwa dia sakit 12 tahun pendarahan, dia memiliki satu tekad untuk dia bisa berjumpa dengan Yesus, bagaimana caranya supaya dia dapat bertemu. Bahkan dia berpikir bahwa tidak apa-apa bisa bertemu muka dengan muka, asal aku jamah jubahnya, maka aku akan menjadi sembuh. Maka dia pun melakukannya Bapak Ibu. Dia berjalan mendekati Yesus, maju dari belakang, dan dia menjamah jubah Tuhan. Dan yang terjadi adalah perempuan ini sembuh dari sakitnya. Nah Bapak Ibu dikasih Tuhan, kita melihat bahwa setidaknya ada 3 bagian yang kita bisa pelajari dari pengalaman perempuan ini ketika dia berusaha untuk bertemu dengan Tuhan Yesus. Bagian yang pertama adalah berkaitan tentang bagaimana halangan-halangan yang perempuan ini dapatkan ketika dia berusaha bertemu dengan Tuhan Yesus. Setidaknya Bapak Ibu dikasih Tuhan, ada 3 halangan besar yang dia dapatkan, yang dia harus alami ketika dia berusaha ingin bertemu dengan Tuhan Yesus. Halangan yang pertama adalah status identitasnya. Alkitab mencatat bahwa ada seorang perempuan. Bapak Ibu dikasih Tuhan, menjadi perempuan tidaklah salah. Tetapi yang terjadi adalah ketika di dalam budaya zaman waktu itu, perempuan itu agak kurang perannya di dalam masyarakat. Seorang tokoh reformasi pada abad pertengahan bernama John Calvin pernah berkata mengenai wanita-wanita Alkitab dengan pernyataan sebagai berikut. Para wanita jarang disebutkan dalam kitab suci, mereka tetap tersembunyi dalam bayang-bayang. Karena budaya pada waktu itu lebih mengagumkan sosok peran laki-laki daripada seorang perempuan. Dan juga Suroso dalam bukunya Pro Kontra Perempuan Gembala, dia menuliskan bahwa tradisi Talmud mengurangi hak-hak perempuan sehingga mereka menjadi kaum yang direndahkan. Kadang-kadang hanya memiliki peran yang tidak berarti. Perkembangan ini tidak sejalan dengan semangat perjanjian lama dalam mendorong peran perempuan dalam kehidupan sosial, politik, dan keagamaan bangsa Israel. Jadi Bapak Ibu, status dirinya, identitasnya sebagai wanita, perempuan, wanita, ketika dia ingin bertemu dengan Yesus yang adalah seorang laki-laki, apalagi itu ada di tempat umum, itu sangat menyulitkan bagi dirinya. Pasti akan banyak laki-laki yang berada di sekeliling Yesus berusaha untuk menghalang-halangi dia. Karena mereka berpikir, ini ngapain seorang wanita datang dekat-dekat kepada Yesus. Identitasnya sebagai seorang wanita itu menjadi penghalang dalam budaya waktu itu untuk dia menjadi dekat dengan Yesus. Apalagi saat itu Yesus berada di tempat keramaian. Dan yang kedua, halangan yang kedua adalah keadaan yang sedang dialaminya. Bapak Ibu dikasih Tuhan, Alkitab menuliskan bahwa sudah 12 tahun lamanya perempuan ini sakit pendarahan. Bapak Ibu bisa bayangkan jika Bapak Ibu pernah yang mengalami namanya anemia. Apa yang terjadi ketika Bapak Ibu anemia? Pusing, pucat, dan lemah, letih, lesu. Rasanya mau melakukan aktivitas pun enggan karena tubuh kita memang lesu. Bapak dikasih Tuhan, tubuh manusia dewasa itu terdiri sekitar 60-70% kandungan air dan 4,5 sampai 5,5 liter berupa darah yang terus bersirkulasi di dalam tubuh kita. Bapak Ibu bisa membayangkan bahwa 12 tahun lamanya perempuan ini menderita sakit pendarahan. Berarti kandungan darah di dalam tubuhnya itu tidak normal. Bapak Ibu yang pernah terluka dan mengalami pendarahan, itu rasanya tidak enak. Karena ketika tubuh kekurangan darah, maka akan banyak hal yang terjadi pada tubuh kita. Yang pertama, akan merasa dingin, suhu tubuh akan turun. Kemudian kulit akan memutih pucat. Kemudian detak jantung menjadi tidak normal, denyut nadi pun tidak menjadi normal. Dan yang terjadi adalah mulai pusing-pusing. Bahkan ketika darah itu semakin berkurang, maka
akan terjadi kegagalan organ-organ tubuh yang mengakibatkan kematian. Bisa dibayangkan bagaimana penderitaan dari perempuan ini ketika dia selama 12 tahun harus mengalami sakit penyakit ini. Dia mengalami pendarahan. Dia pasti sangat kelelahan setiap waktu. Untuk bergerak saja rasanya pasti sangat menyakitkan bagi dia. Untuk dia datang berjalan mendekati Yesus, pasti dia harus menahan rasa sakit. Dan dia harus menguatkan tenaganya karena dia mengalami kelemahan. Tetapi dia tidak menyerah. Dan halangan yang ketiga yang harus dialami oleh perempuan ini adalah stigma atau pandangan orang-orang di sekitar dia. Dia sudah seorang wanita dan juga dia saat itu sedang mengalami sakit pendarahan. Maka lengkaplah penderitaan yang dia alami ketika orang-orang mulai menganggap memiliki stigma yang negatif tentang dirinya. Bapak Ibu dikasih Tuhan, di dalam Imamat 15 ayat 25 sampai 27, apabila seorang perempuan berhari-hari lamanya mengeluarkan lelehan, yakni darah yang bukan pada waktu cemar kainnya, maka selama lelehannya yang najis itu, ia menjadi najis. Jadi setiap apapun yang disentuh oleh dia, itu juga menjadi najis. Baik itu tempat tidur, barang-barang, bahkan orang yang tersentuh dengan dia pun akan menjadi najis pula. Bapak Ibu bisa bayangkan bagaimana dia harus menanggung pandangan negatif orang-orang di sekitarnya. Karena selama 12 tahun lamanya dia harus menerima cap, dia harus menerima stigma bahwa setiap orang yang berada di sekelilingnya memandang dan menganggap dia adalah seorang yang najis. Orang pasti tidak mau bertemu dengan dia. Orang pasti tidak mau dekat-dekat dengan dia, apalagi sampai tersentuh dengan dia. Karena dia dianggap najis. Tidak ada satupun orang yang mau mendekatinya. Bahkan besar kemungkinan kalau dia sudah menikah, suaminya pun akan meninggalkan dia karena tidak mungkin bagi suaminya untuk tetap hidup bersama-sama dengan dia. Bahkan jika dia belum menikah pun, mana ada laki-laki yang mau dengan perempuan yang seperti ini. Selama 12 tahun lamanya, dia menerima pandangan negatif dari orang-orang. Jadi bagaimana Bapak Ibu bisa membayangkan ketika dia berjalan mendekati Yesus, orang pun pasti sudah kenal siapa dia. Mereka pasti memandang orang ini dengan tatapan yang sangat-sangat negatif. Karena berkaitan tentang keadaannya. Dia juga pasti menyadari bagaimana pandangan orang atas dirinya. Bagaimana mata-mata orang-orang mengawasi dirinya ketika dia berjalan mendekatinya. Dia harus menahan rasa malu untuk dia bisa dekat dan bertemu dengan Yesus. Inilah 3 halangan yang dialami oleh perempuan wanita ini ketika dia ingin berjumpa dengan Yesus. Tetapi ajaibnya adalah di bagian kedua yang kita perhatikan dari kisah wanita ini adalah halangan itu tidak menghalanginya, tidak membuat dia untuk putus asa guna bertemu dengan Tuhan Yesus. Sekalipun banyak halangan tantangan yang dia alami saat itu, dia tetap melangkahkan kakinya, dia membulatkan tekadnya untuk bertemu, berjumpa dengan Yesus. Tidak apa-apa bisa bertemu dengan muka, tetapi asalku jamah jubahnya saja, maka aku akan menjadi sembuh. Dan wanita ini terus maju, melangkah ke depan, semakin ke depan dan ke depan, sehingga akhirnya dia cukup dekat dengan Tuhan Yesus untuk menjamah jubah Tuhan Yesus. Maka yang terjadi adalah Bapak Ibu, sesuatu hal yang ajaib terjadi. Wanita ini mengalami kesembuhan dan pemulihan
Dalam Lukas 8 ayat 48, Yesus berkata, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat." Saat itu ketika perempuan ini berhasil menjamah ujung jubah Tuhan Yesus, Alkitab mengatakan bahwa maka seketika itu sembuhlah sakitnya. Ketika dia berusaha bertemu dengan Tuhan Yesus, berjumpa dengan Tuhan Yesus, begitu ketika ada banyak tantangan yang harus dia hadapi guna bertemu, berjumpa dengan Tuhan Yesus, maka dia tetap maju untuk berdekatan dengan Tuhan Yesus, untuk mendekat Tuhan Yesus, dan ketika dia cukup dekat, maka dia menjamah ujung jubah Tuhan Yesus. Seketika itu juga Alkitab mengatakan bahwa maka sembuhlah sakitnya. Bapak Ibu dikasih Tuhan, Alkitab mengatakan bahwa 12 tahun lamanya dia sakit dan tidak bisa disembuhkan oleh siapapun. Tetapi hari itu ketika dia berjumpa dengan Tuhan Yesus, maka dia mengalami kesembuhan. Setidaknya ada 2 poin penting di dalam perkataan Yesus ketika dia berkata bahwa, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau, pergilah dengan selamat." Hal yang pertama adalah wanita ini mengalami kesembuhan. Setelah sekian lama dia mengalami kesakitan, setelah sekian lama dia hidup di dalam penderitaan karena sakit penyakitnya, maka hari itu di mana hari dia mendekat kepada Tuhan Yesus, dia berjumpa dengan Tuhan Yesus dan dia menyentuh ujung jubah Tuhan Yesus, maka dia mengalami kesembuhan. Dan kesembuhan itu seketika itu juga terjadi. Hal ini lahir karena dari iman yang dia miliki. Wanita ini memiliki iman yang luar biasa ketika dia berkata bahwa asal ku jamah jubahnya saja, aku menjadi sembuh. Wanita ini tidak berharap muluk-muluk untuk bisa bertemu muka dengan Tuhan Yesus. Dia tidak berharap berlebih kalau dia bisa dilihat oleh Tuhan Yesus, karena selama ini dia sudah terbiasa diacuhkan oleh orang. Dia sudah terbiasa melihat orang memalingkan muka dari hidupnya. Sehingga dia tidak berharap lebih. Dia hanya berharap asal ku jamah ujung jubah Tuhan Yesus saja, aku sembuh. Dan ketika dia lakukan itu, maka imannya menyelamatkan hidupnya. Iman perempuan ini menyembuhkan sakitnya. Bapak dikasih Tuhan, iman itu juga harus kita miliki di dalam hidup kita. Jangan sampai iman kita mengalami degradasi, kemunduran hanya gara-gara keadaan yang kita alami sekarang ini. Iman yang kuat itu harus kita miliki di dalam kehidupan kita. Mari kita cek kadar iman kita masing-masing. Jika saat ini kita merasa lemah secara iman, kita mengalami kemunduran iman, baiklah kita berdoa seperti murid-murid Tuhan Yesus berkata kepada Yesus, "Tuhan, tambah-tambahkanlah iman ke dalam hidup kami." Wanita ini, dia mengalami kesembuhan ketika dia menjamah ujung jumbai Tuhan Yesus. Ketika dia bertemu dengan Tuhan Yesus, maka dia mengalami kesembuhan. Siapa yang tidak ingin disembuhkan? Setiap orang pasti ingin mengalami yang namanya mujizat. Setiap orang yang sakit pasti ingin mendapatkan kesembuhan. Itu kenapa banyak orang pergi ke rumah sakit untuk berobat kepada dokter, pergi ke apotik untuk beli obat, guna diminum supaya sakitnya menjadi sembuh. Wanita ini sudah melakukan banyak usaha dalam hidupnya untuk menyembuhkan penyakitnya. Alkitab mengatakan bahwa tidak ada satupun orang yang bisa menyembuhkannya. Selama 12 tahun dia melakukan usaha itu. Tetapi hari di mana dia memiliki iman kepada Tuhan Yesus, hari itu juga dia disembuhkan. Jadi Bapak Ibu dikasih Tuhan, milikilah iman yang seperti itu.
Jangan biarkan keadaan-keadaan sekarang ini melunturkan iman kita, melemahkan iman kita. Tapi jadikanlah hal-hal yang ada dalam hidup kita untuk semakin mengasah iman kita, sehingga iman kita semakin besar di hadapan Tuhan, sehingga iman kita semakin bertumbuh, dan bertumbuh di hadapan Tuhan. Maka iman itu akan menyelamatkan hidup kita. Ketika Tuhan berkata bahwa, "Hai anakku, imanmu menyelamatkan engkau." Maka iman itu juga akan bisa menyelamatkan hidup kita saat ini juga. Jadi jangan biarkan iman kita goyah ataupun lemah. Hal yang kedua, dari bagian kedua ketika perempuan ini mengalami kesembuhan dan pemulihan, adalah wanita ini mengalami pemulihan di dalam hidupnya. Bapak Ibu dikasih Tuhan, pada masa itu, jika Bapak Ibu Saudara mengalami pendarahan, maka selama pendarahan itu ada, apalagi khususnya bagi seorang wanita, maka Bapak Ibu akan dianggap najis. Dan Bapak Ibu tidak boleh berkumpul bersama-sama dengan orang-orang lain. Jangankan untuk berkumpul, orang pun akan enggan untuk mendekati kita. Karena setiap hal yang kita sentuh, setiap orang yang bertemu dengan kita dan menyentuh kita, maka dia dianggap najis. Jadi bayangkan Bapak Ibu, selama 12 tahun wanita ini mengalami kesepian dan kesendirian dalam hidupnya. Karena tidak ada satupun orang yang mau berdiri di sampingnya, apalagi duduk dekat-dekat dengan dia. Bapak Ibu bisa bayangkan bagaimana sakitnya hati perempuan ini, bagaimana menderita jiwanya ketika seorang wanita ini, dia dalam satu permasalahan, tetapi tidak ada satupun orang yang memberikan punggungnya, pundaknya untuk memeluk dia. Tidak ada satupun orang yang mau berjabat tangan bertemu dengan dia, bahkan berbicara dengan dia. Karena semua orang akan berusaha menghindari perempuan ini ketika mereka bertemu dengan dia. Jadi selama 12 tahun wanita ini bergumul. Dia tidak bisa berdamai dengan dirinya. Dia mengalami kesepian, dia mengalami kesakitan dalam jiwanya karena penolakan yang dia alami. Dia mengalami kesepian yang sangat panjang di dalam hidupnya. Dan dia juga mengalami tahun-tahun penolakan yang cukup berat selama 12 tahun oleh orang-orang di sekeliling dia. Tetapi hari itu ketika dia bertemu dengan Tuhan Yesus, maka sesuatu yang ajaib pun terjadi. Sesuatu yang hebat pun terjadi. Bahwa dia mengalami kesembuhan. Yesus sendiri yang berkata bahwa, "Hai anakku, imanmu menyembuhkan. Iman engkau sudah sembuh, imanmu menyelamatkan engkau." Yesus mengakui di hadapan banyak orang bahwa saat itu perempuan itu sudah disembuhkan. Dan saat itu juga Yesus menegaskan bahwa wanita ini, perempuan ini sudah tidak najis lagi. Di saat itu juga perempuan ini ketika Alkitab mengatakan bahwa Yesus melihat dia. Ketika selama ini dia terbiasa melihat orang-orang berpaling, memalingkan mukanya, memalingkan wajahnya, tidak mau melihat dia. Tetapi hari itu ada satu pribadi yang melihatnya dengan mata penuh kasih, yaitu Yesus. Yesus memandang dia dan berkata, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau, pergilah dengan selamat." Di dalam terjemahan lain, di dalam Alkitab terjemahan versi yang lainnya, pergilah dengan selamat, itu juga diterjemahkan, go in peace,
atau pergilah dengan damai sejahtera. Jika selama 12 tahun lamanya dia mengalami kesusahan untuk bisa berdamai dengan dirinya karena kesakitan, kesepian, penderitaan yang dia alami. Dia tidak bisa berdamai dengan orang-orang di sekelilingnya, bahkan keluarganya. Karena sakit penyakit yang dia alami sehingga dia dikucilkan, dia dijauhi oleh banyak orang. Tetapi hari itu Yesus mendamaikan semuanya. Yesus berkata, pergilah dengan damai sejahtera. Hari itu juga Yesus menegaskan bahwa engkau bisa berdamai dengan dirimu karena engkau diterima oleh banyak orang. Dan engkau juga bisa berdamai dengan orang-orang di sekelilingmu, berdamai tentang pandangan-pandangan negatif orang tentang dirimu. Karena saat ini engkau sudah sembuh. Hari itu, perempuan itu selain mengalami kesembuhan, dia juga mengalami pemulihan dalam hidupnya. Sehingga dia bisa pergi dengan damai sejahtera. Hal yang ajaib terjadi ketika perempuan ini berjumpa dengan Tuhan Yesus. Lantas bagian yang ketiga, yang terakhir adalah ketika kita sudah melihat kisah perempuan ini, bagaimana halangan-halangan yang harus dia hadapi ketika dia ingin berjumpa dengan Tuhan Yesus. Dan hal apa yang dia dapat, yang dia peroleh ketika dia berjumpa dengan Tuhan Yesus. Hal yang ketiga, bagian yang ketiga yang harus kita cermati adalah bagaimana dengan kita saat ini. Bagaimana dengan kehidupan kita sekarang ini. Bapak Ibu dikasih Tuhan. Mari kita lihat diri kita sekarang. Apakah kita sudah berjumpa dengan Tuhan Yesus dan mengalaminya setiap hari? Apakah kita sudah berjumpa dengan Tuhan Yesus dan mengalaminya setiap hari di dalam kehidupan kita? Kadangkala identitas yang melekat dalam hidup kita itu menghalangi kita untuk kita bisa bertemu dengan Tuhan Yesus. Kadangkala kita terlalu terbelenggu dengan status identitas kita. Oh, saya orangnya kayak gini. Saya tidak layak untuk pergi ke gereja. Saya tidak layak untuk saya berdoa kepada Tuhan. Saya sudah terlalu banyak lakukan dosa. Saya sudah terlalu banyak menyakitin orang. Orang ngecap saya seperti ini. Nama saya pun bahkan diganti orang dengan julukan si A, si B. Karena perbuatan yang saya lakukan. Atau mungkin status-status yang lain yang kita terima selama ini menghalangi kita untuk kita berjumpa dengan Tuhan Yesus. Bapak Ibu dikasih Tuhan. Pagi ini. Jangan sampai status identitas kita itu menghalangi kita untuk kita bisa berjumpa dengan Tuhan Yesus. Seburuk apapun kita, sejahat apapun kita, Tuhan Yesus tidak pernah menolak orang yang datang kepada Dia. Tuhan tidak akan pernah menolak setiap orang yang mau datang kepada Tuhan. Jadi pagi ini, dimanapun kita berada, Bapak Ibu Saudara semua berada, Tuhan Yesus tidak akan pernah menolak Bapak Ibu Saudara semua. Pagi ini ketika Bapak Ibu ingin berjumpa dengan Tuhan Yesus, maka tangan Sang Bapa yang penuh kasih itu akan terbuka lebar dan menyambut kedatangan Bapak Ibu Saudara semuanya. Jangan sampai status identitas kita membelenggu hidup kita untuk kita bisa berjumpa dengan Tuhan. Dan juga jangan sampai keadaan-keadaan yang kita alami sekarang ini menjadi belenggu penghalang untuk kita berjumpa, bertemu dengan Tuhan Yesus. Bapak Ibu dikasih Tuhan, seperti yang saya bilang di awal-awal tadi, kalau sekarang ini kita tidak bisa lagi datang beribadah ke gereja. Kalau dulu ketika kita bisa beribadah di gereja, kita bisa bersama-sama dengan saudara seiman kita bertemu dengan orang-orang lain, kita bisa bertatap muka dengan mereka, kita bisa berinteraksi dengan mereka. Kita bisa memuji Tuhan bersama-sama, menyembah Tuhan bersama-sama dengan alunan musik yang sangat bagus. Dan kita menikmati suasana kebersamaan itu. Kita bisa menjadi semangat untuk kita memuji Tuhan. Kita menjadi bergairah, rasanya haleluya puji Tuhan. Kalau saya datang ke gereja, baru datang langsung bisa berkata haleluya puji Tuhan. Tetapi sekarang
Ketika Bapak Ibu Saudara semua di rumah masing-masing, bisakah hal itu Bapak Ibu lakukan? Bapak Ibu bisa berkata, haleluya, puji Tuhan di rumah masing-masing. Pandemi ini memang mengharuskan kita untuk kita beribadah kembali ke rumah kita masing-masing. Sehingga kita tidak bisa bertemu dengan saudara seiman kita. Tetapi jangan sampai hal itu menghalangi kita untuk kita bisa bertemu dengan Tuhan. Jangan sampai kita hanya bisa berjumpa dengan Tuhan kalau di gereja rame-rame dengan musik yang sangat indah. Jangan sampai kita hanya bisa bertemu dengan Tuhan kalau ada saudara seiman di sekeliling kita. Tetapi di tengah-tengah keluarga kita sendiri kita tidak bisa berjumpa dengan Tuhan. Pandemi ini mengembalikan fungsi bait Allah ke tempat asalnya. Bait Allah itu bukan gedung gereja. Tetapi bait Allah itu adalah diri kita masing-masing. Dan Bapak Ibu perlu tahu, lembaga pertama yang dibentuk oleh Tuhan adalah keluarga. Kalau saat ini Bapak Ibu Saudara semuanya beribadah di keluarga masing-masing, di rumah masing-masing, jangan sampai kehilangan semangat untuk bertemu dengan Tuhan. Hanya gara-gara kita tidak bisa datang ke gereja, bertemu dengan Bapak Ibu Gembala secara langsung, berjumpa dengan saudara seiman langsung, tidak bisa mendengar alunan musik secara langsung, tetapi hanya lewat HP, sendirian saja. Hal itu menghalangi Bapak Ibu untuk berjumpa dengan Tuhan. Saya katakan jangan sampai hal itu terjadi dalam hidup kita. Dimanapun kita saat ini berada, bahkan di rumah masing-masing pun, dengan keluarga kita, karena keadaan yang kita alami saat ini. Jangan biarkan hal itu menghalangi kita untuk kita bisa berjumpa dengan Tuhan. Justru Tuhan izinkan hal ini terjadi, supaya di rumah masing-masing Tuhan hadir untuk Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu bisa meyakini bahwa Allah hadir di gereja, di tempat di mana Bapak Ibu beribadah bersama, maka yakinilah juga bahwa di rumah masing-masing Bapak Ibu dia saat ini menonton acara ini, beribadah masing-masing, Tuhan juga bisa hadir di sana. Dan Tuhan juga bisa lakukan mujizat, Tuhan bisa menyembuhkan, memulihkan. Di tempat Bapak Ibu juga berada saat ini. Jadi, jangan sampai keadaan yang kita alami menghalangi kita untuk kita berjumpa dengan Tuhan. Jangan sampai juga pandangan orang-orang sekitar kita itu menghalangi kita untuk kita bisa berjumpa dengan Tuhan. Penghakiman itu bukan hak kita. Jangan sampai kita juga menghakimi orang lain dengan pandangan-pandangan yang negatif. Dan saya perlu tegaskan, siapa kita itu bukan tergantung oleh penilaian orang. Tetapi siapa kita itu karena apa kata Tuhan tentang kita. Jadi jangan sampai biarkan hal itu menghalangi kita untuk kita bisa berjumpa dengan Tuhan. Jadi Bapak Ibu dikasih Tuhan, biarlah firman Tuhan ini boleh menjadi berkat bagi kita semuanya pagi ini. Dimanapun kita berada, apapun yang kita kerjakan pagi ini, mari kita berjumpa dengan Tuhan. Kalau perempuan ini saja bisa berkata bahwa asal ku jamah jumbe jubahnya aku menjadi sembuh. Maka pagi ini kita berdoa, Tuhan aku ingin berjumpa muka dengan Engkau. Mari kita akan menyanyikan satu buah pujian. Satu pujian yang mengatakan bahwa Bapakku rindu menyenangkan-Mu. Sehingga kami bisa bertemu muka dengan Engkau. Sama seperti perempuan ini. Sama seperti perempuan ini yang bisa berjumpa dengan Tuhan. Kita juga berdoa supaya pagi ini di kediaman kita masing-masing. Mari kita duduk diam sebentar. Jangan tengok kanan kiri. Jangan tengok, ayah orang tua kita sedang memperhatikan kita. Anak-anakku sedang memperhatikan kita. Anak-anak Bapak Ibu sedang memperhatikan Bapak Ibu. Jangan perhatikan itu.
Tetapi fokuslah pagi ini. Mari kita berjumpa dengan Tuhan dimanapun kita berada saat ini. Haleluya Tuhan Yesus. Yesus. Bapakku rindu menyenangkan-Mu. Bawa kami lebih dalam lagi Tuhan. Yes, lebih dalam. Kami ingin kenal Engkau Tuhan, untuk mengenal-Mu. Oh Bapa, Bapakku pintar. Oh layakkan kami semua Tuhan pagi ini di dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Dan bawa kami untuk menyembah-Mu, Bapakku, untuk menyembah-Mu di balik tirai yang suci. Sekali lagi kita mau akan berdoa bahwa Bapakku rindu menyembah-Mu Tuhan Yesus. Bapakku rindu, haleluya Tuhan, menyenangkan-Mu Yesus. Ajarku lebih dalam untuk mengenal-Mu. Oh Bapa, Bapakku pintar, layakkan kami. Oh dan bawa kami Yesus untuk menyembah-Mu di balik tirai yang suci. Bertemu muka dengan muka, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa. Oh Tuhan, ku rindukan selalu diam dalam bait. Mari semua katakan, bertemu muka dengan muka, muka dengan muka, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa. Oh Tuhan, ku rindukan selalu diam dalam bait-Mu, diam dalam bait-Mu, diam dalam bait-Mu Yesus, diam dalam bait-Mu. Haleluya, haleluya Tuhan. Pagi ini Tuhan, ketika kami menyaksikan kisah hidup seseorang, di mana seorang wanita yang begitu gigih untuk bisa berjumpa dengan Tuhan. Walaupun begitu banyak tantangan halangan yang menghalangi dia untuk dia bisa berjumpa dengan Engkau, tetapi dia tidak melihat hal itu. Dia menghiraukan hal itu semuanya. Dia tetap membulatkan hatinya. Dia melangkah maju, maju, maju untuk menghampiri Engkau. Bahkan dia memiliki satu iman yang luar biasa. Oh, enggak perlu aku berjumpa muka dengan Tuhan Yesus. Enggak perlu harus kayak gitu. Asal ku jamah jubahnya saja aku bisa sembuh. Tuhan, pagi ini Tuhan kami berdoa. Ampuni kami jika selama ini kami kehilangan semangat kami untuk kami berjumpa dengan Tuhan.
Ketika kami mulai enggan dalam ibadah-ibadah kami. Ketika iman kami mulai mundur. Ketika iman kami menjadi layu, ampuni kami Tuhan. Pagi ini kami melihat satu perjuangan dari seorang wanita ini. Ketika dia datang mendekati Engkau, apapun tantangannya, dia tetap maju. Dia tidak terbelenggu oleh identitas kehidupannya. Dia tidak terbelenggu oleh keadaan yang sedang dialaminya, sakit penyakitnya. Bahkan dia tidak terbelenggu oleh pandangan-pandangan negatif orang di sekitar dia. Yang dia ingin hanyalah, aku ingin berjumpa dengan Tuhan. Asal ku jamah jubahnya saja pun aku menjadi sembuh. Pagi ini Tuhan, dimanapun kami berada, di tempat kediaman kami masing-masing, ketika kami bersama-sama dengan keluarga kami ingin berjumpa dengan Engkau mulai hari ini dan di waktu-waktu selanjutnya. Dalam setiap pertemuan-pertemuan ibadah kami, walaupun kami menyaksikannya hanya melalui online, melalui media sosial, kami tidak bisa berjumpa dengan langsung secara muka dengan muka. Tetapi hal itu tidak akan menghalangi kami untuk kami bisa menemukan Tuhan dalam setiap pertemuan ibadah kami. Dalam setiap kehidupan kami ingin senantiasa berjumpa dengan Tuhan dan mengalami Engkau setiap hari. Mari Tuhan, ajar kami untuk kami lebih dalam lagi mengenal Engkau. Untuk kami bisa mengenal hati-Mu di dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami bersyukur untuk firman Tuhan yang pagi ini kami dengar. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Mulai hari ini dan seterusnya. Di setiap kediaman rumah-rumah jemaat Tuhan di tempat ini. Akan ada kegerakan rohani. Akan ada kesembuhan. Akan ada pemulihan. Karena setiap keluarga berjumpa dengan Tuhan. Setiap pribadi bertemu dengan Tuhan. Maka ketika mereka bertemu dengan Tuhan. Kesembuhan, pemulihan akan terjadi di rumah-rumah jemaat masing-masing. Sehingga akan terjadi revival di tengah-tengah kami Tuhan. Kami bersyukur untuk waktu kali ini. Kami bersyukur untuk firman yang boleh kami dengarkan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur dan kami berdoa. Haleluya. Haleluya. Amin. Shalom, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Sidang jemaat yang ada di rumah. Haleluya. Saya sebagai gembala sidang menyapa saudara. Apa kabar semuanya? Saya berharap, saya berdoa. Saudara semuanya baik-baik semuanya ya. Saya menyapa saudara-saudara, keluarga-keluarga yang sedang mengikuti acara ibadah online yang ada di KKA Cisaat. Haleluya, apa kabar? Lalu KKA Pesona Pangrango, apa kabar? Haleluya. Lalu keluarga-keluarga yang ada di KKA Kota, haleluya. Tuhan memberkati. Lalu juga KKA di Ciau dan di Ciberem. Saudara-saudara semua baik-baik dan diberkati oleh Tuhan. Lalu saudara-saudara sidang jemaat KKA yang ada di Cikembar dan di Parakan 5. Apa kabar? Tuhan memberkati. Dan juga KKA Pemuridan. Semua diberkati oleh Tuhan. Puji Tuhan. Saya senang boleh berjumpa dengan saudara. Walaupun berada bersama-sama dalam media online. Tetapi saya berbahagia saya bisa menjumpai saudara. Saya berdoa agar saudara tetap dalam anugerah dan berkat Tuhan. Puji Tuhan. Saudara-saudara dikasih oleh Tuhan. Firman Tuhan mengatakan demikian. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikianlah Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Tuhan. Bapa sayang kepada kita. Bapa di surga, Dia adalah Bapa kita, Dia sayang kepada kita semua. Walaupun mungkin ada batas, ada jarak yang memisahkan antara saya dengan saudara. Ada jarak yang memisahkan saudara dengan Tuhan. Tetapi dalam kasih dan anugerah Tuhan, firman Tuhan mengatakan seperti Bapa sayang kepada anaknya, demikianlah Tuhan sayang kepada saudara. Demikian juga saya sayang kepada saudara. Dan saya berdoa agar Tuhan memelihara saudara. Karena Tuhan adalah gembala bagi kita semuanya. Puji Tuhan, kita berharap kita bisa berjumpa, bisa muka dengan muka atau juga berjumpa di dalam media online ini atau dalam ibadah-ibadah online yang akan datang. Tuhan memberkati kita sekalian, mari kita akan menutup ibadah kita sekalian. Haleluya. Seperti sayang Bapa sayang anaknya.
seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji matamu, Kau berikan semua yang ada seperti Bapa. Amin. Sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Hari depan indah Kau beri, rancanganmu yang terbaik seperti Bapa sayang, di Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji matamu, Kau berikan semua yang ada pada seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah yang terus aku. Hari depan indah Kau beri, rancanganmu Tuhan. Amin. Haleluya. Baik bagiku. Bapa kami dalam surga, kami mengakhiri ibadah ini dengan segala pengucapan syukur. Hamba-Mu berdoa, Engkau akan mencurahkan berkat-Mu atas semua sidang jemaat-Mu yang ada di rumah mereka masing-masing. Apapun yang dilakukan oleh mereka, usaha pekerjaan, keluarga, rumah tangga, termasuk bisnis dan mata pencarian mereka akan diberkati oleh Tuhan. Dalam keterbatasan-keterbatasan yang ada, kami percaya Engkau Allah yang tidak pernah terbatas. Engkau sanggup melakukan segala perkara di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Engkau tutup bungkus mereka dengan kuasa darah Yesus. Dijauhkan dari bahaya celaka maut dan pencobaan. Dijauhkan dari wabah-wabah yang menular. Di dalam nama Yesus perlindungan Tuhan menyeluruh dan sempurna untuk mereka Tuhan. Kami percaya sama seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya. Demikian Bapa di surga sayang kepada kami. Kepada umat-umat Tuhan yang mengasihi Tuhan, yang mencintai Tuhan, yang beribadah dan berbakti kepada Tuhan. Diberkatilah mereka dalam segala hal, dalam segala perkara. Firman-Mu mengatakan bahwa apa yang diperbuat oleh tangan mereka, mereka akan diberkati oleh Tuhan di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita akan mengangkat tangan, menerima berkat anugerah dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Dan Tuhan menghadapkan wajahnya saat ini kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Oleh sebab itu saudaraku, sidang jemaat yang dikasih oleh Tuhan, terimalah berkat anugerah dari Allah Bapa yang ada di dalam sorga, serta cinta kasih sayangnya yang sudah dinyatakan dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dan tuntunannya oleh Roh Kudus menyertai saudara dari saat ini untuk selama-lamanya. Maranatha, sampai Tuhan datang kali yang kedua menjemput kita semua. Di dalam nama Yesus kami mengakhiri ibadah online ini. Haleluya. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan.
Tuhan memberkati saudara semuanya yang ada di rumah.